Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, laptop murah, spesifikasinya tinggi dan kaya fitur. Pasti itu kan yang kalian cari-cari. Ini dia, di hadapan saya ada sebuah laptop dari Lenovo, yaitu salah satu laptop dari keluarga besar ThinkPad, yaitu ThinkPad T480. ThinkPad ini adalah laptop kelas premium bisnisnya dari Lenovo, yang dulu nih harganya mahal banget, bisa sampai belasan juta. Tapi sekarang tebak harganya berapa? Cuma 4 jutaan aja. Ya bener banget, ini bukan laptop baru. Laptop ini dalam kondisi second. Tapi nih buat kamu yang lagi cari laptop murah tapi pengen dapat banyak, kenalin, ini dia Lenovo ThinkPad T480. Oke, sebelum kita mulai buat nge-review laptop ini, saya mau berterima kasih dulu nih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini. Dan yuk bantu kita buat mencapai 5.000 subscriber. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Makasih. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Mungkin banyak nih di antara kita semua yang udah tahu kalau Lenovo ThinkPad ini adalah laptop kelas premium bisnisnya dari Lenovo, yang emang harganya mahal banget dulu. Kenapa mahal? Karena fiturnya banyak dan build quality-nya nggak murahan. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan nih, karena di harganya yang cuma 4 jutaan, dia udah pakai prosesor dari Intel Core i5 series, yang jelas sudah lebih oke dibandingkan teman-teman beli laptop baru di harga 4 jutaan, yang paling prosesornya Celeron. Nah, sebelumnya juga kita udah sempet nih nge-review laptop Lenovo ThinkPad, yaitu ThinkPad X270, X260, T460, T470, T460S, L460, dan masih banyak lainnya. Buat teman-teman semua yang belum nonton, bisa klik notifikasi di pojok sini. Yuk, daripada berlama-lama, langsung aja kita bahas spesifikasi dari laptop ini. Pertama, kita bahas dari prosesornya dulu. Untuk laptop Lenovo ThinkPad T480 yang kita review kali ini menggunakan prosesor dari Intel Core i5 yang generasi ke-8, yaitu Intel Core i5 8350U. Prosesor yang punya 4 core 8 thread dengan kecepatan normal di 1,9 GHz yang bisa ditingkatkan hingga 3,6 GHz. Laptop ini juga udah punya RAM yang kapasitasnya udah lumayan gede, di angka 8 GB DDR4 yang jalan di 2400 MHz. Ingat, ini bukan DDR3, ini udah DDR4. Yang artinya nggak terlalu ketinggalan banget lah sama laptop di zaman sekarang. Dan RAM-nya masih bisa di-upgrade sampai 32 GB. Dan kalau untuk penyimpanannya, laptop ini udah menggunakan SSD berkapasitas 256 GB. Ya walaupun masih SSD SATA, tapi nggak apa-apa. Yang penting SSD, siap. Yang penting SSD. Biar booting cepat, copy data cepat, pokoknya semuanya cepat. Selanjutnya yang spesial dari laptop Lenovo ThinkPad nih, yaitu dia udah dilengkapi dengan Windows 10 Pro original, yang bisa teman-teman pakai sampai terus-terusan, sampai bosen lah pokoknya. Salah satu keunggulan dari seri Lenovo ThinkPad ini adalah dual baterai, karena laptop ini adalah laptop bisnis, jadi diupayakan sama Lenovo supaya dia bisa nyala lebih lama daripada laptop biasanya. Dua baterai di sini beneran dua. Laptop ini aja T480 dia pakai dua baterai, yaitu satu baterai internal berkapasitas 24 Wh dan satu baterai eksternal yang terpasang di bawahnya berkapasitas 24 Wh juga. Jadi kalau di total itu ada 48 Wh. Klaim dari Lenovo 48 Wh itu bisa bertahan sampai 14 jam kurang lebih. Ya walaupun saya belum tes sih, tapi katakanlah bertahan setengahnya aja, udah lumayan banget kan. Dengan spesifikasi kayak gini, kamu udah bisa pakai laptop ini buat kerja, sekolah, dan kuliah. Apalagi nih, harganya murah banget. Dan selanjutnya adalah pembahasan soal desain dan fitur-fitur yang ada di laptop ini. Dan kalau teman-teman lihat, laptop ini kan desainnya klasik ya teman-teman, dan slim. Masih slim kok, kayak laptop di tahun sekarang. Desainnya bagus dan warnanya hitam doff. Material untuk bagian punggung layarnya menggunakan magnesium hybrid atau PPS. Dan untuk bagian bawahnya menggunakan glass fiber reinforced plastik. Dari material kayak tadi, laptop ini jadi kelihatan kuat banget. Kalau teman-teman ya udah punya laptop ini, terus teman-teman udah tahu bahan materialnya, kayaknya kepentok dikit nggak ngaruh deh. Dimensinya punya panjang 33,6 cm, lebarnya 23,2 cm, dan tebalnya 1,99 cm, yang bobotnya berkisar di angka 1,7 kg. Itu masih enteng loh, masih enak banget buat dibawa kemana-mana. Laptop ini punya layar 14 inch 16:9 Full HD 1920x1080 pixel, yang sepertinya sudah menggunakan panel IPS dengan tingkat pencahayaan berkisar 250 nit. Ini juga udah nyaman banget digunakan di kondisi ruangan minim cahaya karena layarnya sudah anti glare. Dan layarnya touchscreen, support 10 finger. Jadi buat kalian yang lagi males pakai mouse dan pegang touchpad, tinggal sentuh aja layarnya.
Di bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Wajar banget kalau laptop ini dijadikan laptop bisnis karena kameranya cukup jernih dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, masih bisa banget digunakan buat meeting online dan lain-lain. Dan kalau dari tadi teman-teman fokus ngeliatin laptopnya, pasti teman-teman bakal salah fokus tuh, karena di dekat webcamnya itu ada bulat-bulat seperti ini kayak webcam juga. Bener banget, itu adalah IR kamera atau infrared kamera. Fungsinya apa? Fungsinya untuk login Windows dengan wajah kita. Canggih kan? Berikutnya kita turun ke bagian keyboardnya. Keyboard laptop ini nyaman banget dipakai buat ngetik. Tombolnya waktu ditekan rasanya pasti aja gitu, nggak terlalu lebay. Lengkap dengan trackpoint yang berwarna merah di tengah-tengah keyboardnya. Ada juga backlit yang mudah ngetik pas di ruangan minim cahaya. Tombol powernya juga terpisah nih, jadi nggak perlu khawatir kepencet pas lagi ngetik. Pokoknya ini nyaman banget dipakai buat ngetik. Turun lagi ke bawah ada touchpad. Di sini cukup responsif, letaknya sejajar dengan tombol spasi, lengkap dengan tombol klik kanan dan klik kiri yang double. Jadi satu di atas dan satu lagi bersatu dengan touchpad fisiknya. Buat kelengkapan portnya, di sebelah kiri ada USB 3.1 Gen 1 Type-C untuk ngecas. Dan ada juga USB 3.1 Gen 2 Type-C atau Thunderbolt 3. Di sebelah kanan terdapat 4-in-1 card reader, Ethernet 2 buah USB 3.1 Gen 1 Type-A, HDMI dan audio combo jack. Untuk portnya bisa dibilang udah cukup lengkap lah ya, USB-nya USB 3 semua dan chargernya udah Type-C. Lanjut untuk speakernya. Nah, untuk speakernya nih, untuk sebuah laptop yang kita pakai buat sehari-hari, buat kerja, buat sekolah, dan buat kuliah, speakernya bisa dibilang udah cukup bagus. Suaranya lantang dan enak di kuping. Penasaran suaranya kayak gimana? Ini dia suaranya. Nah, gimana suaranya? Masih nikmat kan buat musikan sama nonton film? Untuk skor performanya pada software benchmark, di Cinebench R15 skor CPU-nya adalah 565 CB. Di Cinebench R20 skor CPU-nya adalah 1254 poin. Dan di Cinebench R23 performa single core-nya dapat di 950 poin dan multicore-nya dapat skor di 2793 poin. Nah, itu dia tadi performa dari laptop Lenovo ThinkPad T480. Kalau teman-teman cuma pakai laptop ini buat ngetik tugas harian aja, tugas kantoran, itu udah cukup banget. Dan kalau kita lihat dari hasil tes performanya, buat teman-teman semua yang suka ngisi waktu kosong sambil main game, laptop ini udah bisa lah ya buat main game yang ringan-ringan aja. Nah, setelah tadi kita udah banyak bahas soal laptop ini, kalau dibandingin dengan laptop baru di harga yang sama yaitu 4 jutaan, emang cukup beda ya, karena secara spesifikasi dan performa yang dihasilkan juga udah jelas beda. Tapi itu kembali lagi nih ke teman-teman semua, pilih laptop baru 4 jutaan atau laptop ini di harga 4 jutaan juga. Tapi laptop ini masih worth it banget buat kamu beli. Dengan spesifikasi kayak gini, laptop ini udah bisa kamu pakai buat sekolah, kuliah, dan kerja kantoran. Mengingat performanya yang cukup oke banget dengan dukungan prosesor Intel Core i5, RAM 8GB, dan udah pakai SSD touchscreen pula. Dan buat teman-teman semua yang berminat, link pembelian seperti biasa bakal mimin sisipin di kolom deskripsi. Cepetan sebelum kehabisan. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf banget nih kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen di kolom pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.